Apa itu tabarruat? Tolong menolong sesama kaum muslimin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kemudian pernah melakukan gadai ketika membeli makanan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan hujan di luar sana, iman kita tetap hangat. Allah izinkan kita untuk hadir di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sisa-sisa umur yang masih Allah titipkan mudah-mudahan menjadi pendulang pahala. Umur kita menjadi umur yang barokah, panjang umurnya, banyak amal solehnya. Dan tentunya kita terus berdoa dengan rangkaian amal. Mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita, kita meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sajikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah bagi kita semua. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar dari Baitur Rahman. Pada subuh ini kita akan lanjutkan pembahasan kita beberapa minggu yang lalu yang masih belum tuntas dari dua pembahasan tentang gadai di dalam Islam. Pada subuh ini kita secara spesifik akan membahas bagaimana hukumnya memanfaatkan barang gadai. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan keseharian kita melihat ada dua model. Yang pertama, misalnya ada orang yang membutuhkan uang, dia menggadaikan sawahnya. Lalu kemudian selama hutang sawah itu belum dibayar, maka sawah tersebut digarap oleh si penerima gadai. Jadi saya berhutang sama Bapak, menggadaikan sawah saya, maka sawah ini dalam kekuasaan Bapak. Selama saya belum membayar sewa ataupun membayar hutang saya, maka selama itu barang gadai itu digarap oleh si penerima gadai. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga ketika kita berhutang, menggadaikan mobil ataupun menggadaikan motor. Lalu kemudian kita bilanglah, saya pinjam uang 50 juta, mobil saya gadaikan kepada Bapak. Maka selama saya kemudian belum membayar hutang tersebut, mobil itu Bapak pakai untuk kebutuhan keseharian Bapak. Ada juga yang kemudian mengambil mobil itu, menyewakan, direntalkan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kedudukannya di dalam Islam? Baik, kita akan kembali sedikit pembahasan ini kepada definisi supaya ada sambungannya, bahwa jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gadai ini ada dua makna secara bahasa. Yang pertama adalah as-subut wad dawam, artinya sesuatu yang tetap dan ya tetap seperti itu, tidak ada perubahan. Misalnya di dalam ungkapan ma'un rohin, ma'un rokid, yaitu air yang tergenang yang tidak bergerak. Halatul rohina, sesuatu yang tidak bergerak sama sekali. Maknanya halatus sabitah wa daimah, kondisinya tetap, selalu seperti itu dan tidak ada perubahan. Itu makna yang pertama secara bahasa. Yang kedua, al-habsu, artinya sesuatu yang ditahan. Kullu nafsin bima kasabat rahina, setiap jiwa itu bertanggung jawab, tertahan terhadap apa yang telah ia perbuat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, secara bahasa yang dimaksud dengan gadai, saya kutip dalam kitab Mughni Muhtad ila Ma'rifatil Ma'ani Al-Farid Minhaj, Imam Khatib Asy-Syaibani mengatakan, ja'lu 'ainin wasiqatin bidainin yustaghfa minha inda ta'azzurin wafaihi,
yaitu menjadikan barang sebagai jaminan dari hutang. Barang sebagai jaminan dari hutang sebagai pengganti jika hutang tersebut tidak bisa dibayar. Saya berhutang sama bapak 50 juta, saya kemudian menjaminkan, menggadaikan mobil saya, maka itu mobil menjadi jaminan. Kalau saya tidak mampu membayarnya nanti, maka mobil itu dijual, hutangnya dibayar kembali. Kalau sisa lebih dari harga mobil itu misalnya dijual 70 juta, 20 juta itu dikembalikan kepada si yang berhutang, ya. Kalau kemudian tidak cukup, misalnya mobil itu ternyata ketika dijual harganya 40 juta, maka yang berhutang wajib menambah sisanya 10 juta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kedudukan gadai di dalam Islam yang sifatnya tabarru'an. Apa itu tabarru'an? Tolong menolong sesama kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW juga kemudian pernah melakukan gadai ketika membeli makanan, ya, beliau tidak punya uang lalu menggadai baju besinya sama Yahudi sampai kemudian beliau mampu untuk melunasi hutang tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian apakah pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kemudian kita lihat bagaimana kemudian hadis dan juga pendapat para ulama menjelaskan tentang hal ini. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yughlaqur rahnu ar-rahna min sahibihi alladhi rahanahu lahu ghummuhu wa alaihi ghurmuhu, rawahu Syafi'i wa Malik wa Ibnu Majah wa Darul Qutni wal Baihaqi. Akad gadai tidak menutupi barang gadai dari pemiliknya. Pemiliknya lah yang berhak mengambil keuntungan dan menerima kerugian dari barang tersebut. Artinya barang gadai itu tidak berpindah kepemilikan. Siapa yang memiliki barang gadai tersebut? Yang memiliki barang gadai tersebut adalah pemilik gadai, bukan penerima gadai. Maka berdasarkan hadis Rasulullah, tidak dibenarkan mengambil keuntungan dari barang gadai ketika barang itu digadaikan dan barang itu sedang berada di si penerima gadai. Artinya apabila kita menggadaikan sawah, sawah itu kemudian pindah sama penerima gadai, maka barang ini tidak bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan penerima gadai. Kemudian saya kutip dari kitab Al-Muhni Muhtaj, lirahin kullu intifa'i birrahni la yatarattabu alaihi naqsul marhun. Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya nilai barang gadai tersebut. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini dalam kitab Muhni Muhtaj dikatakan pemberi gadai boleh memanfaatkan barang tersebut selama tidak mengurangi kadar barang tersebut. Nah, di sini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena posisi barang gadai itu adalah jaminan. Barang gadai itu sifatnya jaminan. Ja'alu 'aini mali wasiqatin binani yustafa minha 'inda ta'azzuni wafaihi. Gadai itu adalah barang jaminan dari hutang, di mana hutang bisa dipenuhi dari barang gadai tersebut jika orang yang berhutang tidak mampu untuk membayarnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, barang ini tidak boleh berkurang posisi dan kedudukannya sebagaimana ketika barang itu diberikan kepada si penerima gadai. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena sifatnya ini adalah tabarruk, yaitu sifat tabarruk di sini adalah gadai ini sifatnya tolong menolong. Akad utamanya itu hutang piutang, bukan gadai. Jadi saya kalau kasih hutang sama bapak 10 juta, tidak ada jaminan, takut-takut uang saya tidak balik, Pak. Gitulah kira-kira. Maka supaya saya mendapatkan ketenangan, ada sebuah jaminan, maka saya kasih uang 10 juta,
mana motornya, BPKB motornya, itu kemudian saya pegang. Kalau kemudian Anda tidak mampu membayarnya, maka motor itu akan kita jual untuk menjamin hutang saya itu dibayar. Di sini dikatakan ar-rahnu aqdun min uqudit tabarru' li anna ma a'tahu ar-rahin lil murtahin muqabilun bi syai'in. Gadai itu adalah salah satu bentuk dari akad tabarru', akad derma, karena penerima gadai tidak mendapatkan imbalan dari hutang yang ia berikan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi akad gadai bukanlah transaksi untuk mencari profit, keuntungan, tapi akad gadai ini adalah akad non profit, bukan untuk mencari keuntungan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita lihat misalnya di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan pahala yang sangat besar bagi mereka yang membantu memenuhi kebutuhan orang, baik dengan cara berhutang ataupun dengan cara menggadaikan barang, sehingga orang yang berhutang itu mampu untuk menyelesaikan kebutuhan dia dalam tempo yang tidak terlalu lama. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Muhammad Zuhaili mengatakan di dalam kitab Al-Mu'tamad, hak orang yang menerima gadai itu terbatas pada dua hal. Penerima gadai, yang pertama adalah hak menahan barang gadai untuk dijadikan barang jaminan. Jadi barang gadai itu Bapak Ibu terjadi perpindahan, bukan kepemilikan, tapi penguasaan terhadap barang supaya barang ini tidak dijual untuk menjamin hutang. Jadi dia sebagai sebuah jaminan. Saya menggadai motor, maka motor ini harus pindah Pak posisinya. Nah, nanti kita bahas bagaimana penggadaian syariah ataupun gadai di bank syariah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi hak pertama bagi orang yang menerima gadai, dia mendapatkan jaminan dari hutang yang dia berikan kepada orang tersebut. Yang kedua, hak untuk dibayar hutangnya dengan barang gadai tersebut jika tidak sanggup dibayar oleh pemberi gadai. Jadi penerima gadai tidak memiliki barang gadai dan tidak memiliki manfaat daripada barang gadai tersebut, sehingga ia tidak berhak untuk memanfaatkannya tanpa seizin pemberi gadai secara mutlak. Jika penerima gadai memanfaatkan barang gadai tanpa izin pemberi gadai, maka ia telah melampaui batas. Sebagian ulama kemudian memasukkan dalam kategori bahwa dia sudah mengambil riba. Jadi hutang piutang yang diambil manfaat dari hutang tersebut maka masuk dalam kategori riba. Jika sejak awal akad pemberi gadai mengizinkan penerima gadai, kalau tadi kan diizinkan untuk memanfaatkan barang gadai, atau penerima gadai mensyaratkan itu sehingga pemberi gadai menyetujuinya, ini boleh saya kasih hutang sama kamu, tapi tolong mobil kamu gadaikan ke saya, lalu saya manfaatkan mobil kamu untuk kebutuhan sehari-hari, antar jemput anak, istri dan lain-lain. Nah, maka jemaah ini dimuliakan oleh Allah, dibuat syarat sejak dari awal seperti itu, maka Wahbah Zuhaili mengatakan, maka syaratnya fasid dan merusak akad gadai. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan fa inna syarta fasid wa yufsidu akad rahan, bahwa syarat bahwa barang gadai itu boleh dimanfaatkan itu menjadi fasid dan merusak akad gadai, karena syarat tersebut bertentangan dengan inti daripada akad gadai, bahwa li'anna hadza syart yunafi muqtadil fi tawsiq faqat, karena akad gadai ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berfungsi hanya sebatas jaminan, dan syarat menguntungkan penerima gadai dan merugikan pemberi gadai sehingga akad ini tidak dianggap sah. Dan karena itu setiap hutang piutang yang mengambil manfaat maka hukumnya adalah riba. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana fatwa MPU Aceh? Fatwa MPU Aceh saya kutip nomor 3 tahun 2016 tentang gadai dalam pandangan fikih Islam. Keputusan yang keempat disebutkan
Penggadai tidak boleh mengambil manfaat harta benda gadai kecuali dengan izin pemiliknya melalui akad ibahah, akad ijarah atau isti'arah dan lain-lain. Jadi di sini MPU Aceh itu memberikan klausul pembatasan. Apabila kemudian barang gadai ini ingin dimanfaatkan atau sesuatu yang bisa diambil manfaat oleh si penerima gadai, akadnya itu diubah. Nah, ini yang kemudian terjadi dalam transaksi pengadaian syariah ataupun gadai emas di bank syariah. Bapak Ibu menggadaikan emas 100 gram, dihitung ya 10 atau 20% dari harga real. Kalau misalnya kita bilang 100 gram hari ini, untuk mudah kita hitung, kita bilanglah 1 gramnya 970.000, berarti dia bisa mendapatkan 97 juta. Itu yang boleh ditarik hanya 10%, 90% atau 80%. 10%, 20% tidak boleh ditarik. Itu menjadi harga secara keseluruhan. Kita bilanglah kita butuh uang 80 juta. Sepatutnya kita bisa ngambil 97, kita ambil 80 saja. Ambil 80 juta, kita gadaikan emas. Nah, emas yang kita tempatkan di perbankan syariah atau di pengadaian syariah itu dibuat akad baru, namanya akad ijarah, Pak. Akad ijarah itu adalah saya, bank atau pengadaian, menjaga barang Bapak masukkan ke dalam safety box saya. Maka inilah yang kemudian kita bayar per gramnya, itu ada yang 4.000, ada yang 7.500, ada yang 12.500 per 1 bulan misalnya. Maka selama barang ini saya rawat, selama barang ini saya jaga, Bapak harus membayar. Membayarnya apa? Apakah membayar hutang Bapak? Bukan. Membayar ijarah, sewa saya menjaga barang Bapak selama barang itu berada di posisi saya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW itu membenarkan apabila binatang hewan yang digadaikan dan kita mengeluarkan kos dan biaya untuk merawat hewan tersebut. Jadi kita menjaga hewan tersebut. Kalau kita tidak jaga, maka hewan tersebut ketika nanti dilunasi hutangnya, diambil kembali, hewan tersebut mati. Maka ketika kemudian saya mengeluarkan kos untuk merawat hewan tersebut, maka dibolehkan kita meminum susunya atau menggunakan untuk kepentingan kita selama ataupun sebatas kos yang kita keluarkan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam fatwa Dewan Syariah Nasional itu juga dikemukakan bahwa apabila kita mengeluarkan biaya untuk mengelola barang jaminan, maka kemudian dibenarkan kita untuk memanfaatkan ataupun menerima manfaat pemeliharaan barang tersebut. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun barang pada dasarnya menjadi kewajiban rahim, namun dipindahkan sama penerima gadai, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin, orang yang menggadaikan barangnya, yang kemudian diberikan barang tersebut kepada si penerima gadai. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita jelaskan bagaimana memanfaatkan barang gadai. Jangan sampai kemudian kita menerima barang gadai dari seseorang yang berhutang, dia tidak mampu membayar hutangnya. Selama itu kita terus manfaatkan barang tersebut. Lalu ketika orang tuanya meninggal dunia, maka lama-kelamaan barang gadai itu dikuasai menjadi harta milik. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita mengambil harta secara zalim. Kalau ada sawah yang digadaikan, maka ubah akadnya, pengelolaannya dianggap atau dibuat akad baru, apakah akad sewa sawah ataupun akad kerjasama musyarakah dalam pengelolaan sawah. Keuntungan sawah itu dibagi dua, disepakatilah. Lalu si penghutang yang pertama yang meminta gadai, dia bisa membayar cicilan sehingga kemudian dia mampu untuk menutupi hutangnya
dalam jangka masa tertentu sehingga kemudian barang gadai itu bisa ditarik kembali. Tapi kalau asetnya sudah diambil, dia nggak punya lagi tempat usaha, bagaimana kemudian dia mampu untuk membayar hutang tersebut? Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.